Kapan sih fraud itu bisa terasa dampaknya? Velositas, persistensi risiko ini terkait dengan kecepatan si risiko menjadi peristiwa risiko. Dari sebabnya kemudian menjadi peristiwanya. Peristiwa risikonya terjadi. Nah, misalkan pada ibu hamil nih, pembukaan jalan lahir itu salah satu risiko yang dihadapi oleh ibu hamil yang mau melahirkan. Nah, dari pembukaan jalan lahir ke melahirkan ini berapa lama nih? Ada yang hitungannya jam, ada yang hitungannya hari, ada yang hitungannya minggu. Nah, dokter yang hebat itu adalah yang bisa memprediksi, oh pembukaannya begini, karakter si ibunya begini, kondisinya begini. Oh paling berapa jam lagi nih melahirkan. Bisa tepat. Atau wah ini masih lama, tunggu aja dulu Bu di rumah seminggu lagi ke sini. Kalau bisa sampai memprediksi seperti itu, artinya intelijensi manajemen risikonya bagus. Gitu. Nah, kalau konsleting ke kebakaran, oh ini bisa jadi nggak ada jeda waktu ini. Cuma berapa menit gitu ya. Konslet kebakaran. Nah, makanya ada yang namanya si kring zaman dulu ya. Bagaimana sih cara mengatasi kalau dari sebab ke peristiwa itu sangat cepat? Gimana caranya nih di tengah nih supaya mengatasinya? Oke, gunung api ke meletus bisa lama, bisa sebentar. Lapisan ozon bocor, global warming. Nah, lapisan ozon bocor, ini bumi kita terpapar lapisan ozon bocor sebenarnya. Tapi dampaknya belum terasa. Ini lama banget persistensi risikonya, velositas risikonya lama. Bisa dikatakan ini persistensi risiko, paparan risikonya lama sekali. Nah, di akhir bisa jadi bencana nih. Begitu meledak, wah bumi bisa jadi bencana buat manusia, buat bumi itu sendiri. Nah, ini yang paling relevan dengan organisasi kita adalah fraud. Kapan sih fraud itu bisa terasa dampaknya? Dampaknya baru terasa biasanya ketika ketahuan fraudnya. Ada yang fraudnya udah 2 tahun, 3 tahun nggak ketahuan. Kenapa? Karena setiap nasabah datang, misalkan di perbankan ya, setiap nasabah datang yang ngadepin si orang yang fraudnya, frontlender yang fraudnya. Jadi seolah-olah nggak ada masalah aja. Nah, ketika seolah-olah nggak ada masalah, itu fraudnya semakin banyak. Sebelumnya cuma 10 juta, jadi 1 miliar, jadi 100 miliar. Bahkan ada yang dalam berapa bulan sampai 2 miliar, dan 2 miliar cuma buat judi online. Gitu. Kapan ketahuannya? Ketika si officernya cuti, nggak bisa masuk kantor, nasabahnya datang, ketemunya dengan petugas yang lain, setelah dilihat saldonya, wah kok saldonya cuma segini? Oh, ternyata ada korupsi dari officer sebelumnya, dari pejabat sebelumnya, gitu ya. Nah, itu yang terjadi di lembaga keuangan. Nah, bahkan di insurance pun yang kemarin itu kan sudah bertahun-tahun coba ditutupi. Nah, ternyata berapa triliun dampak finansial loss-nya. Bisa dibilang bencana juga sampai mau ditutup karyawannya nasibnya nggak jelas kan ya.